Ini adalah kisah dua orang sejoli yang bertemu hanya untuk melakukan kegiatan begituan. Lebih tepatnya, mereka ingin memenuhi fantasi mereka masing-masing. Awalnya, mereka bersama dan ketemuan hanya untuk enak-enak, tapi lama-kelamaan, salah satu di antara mereka merasakan yang namanya cinta beneran. Hingga akhirnya, terjadi sesuatu yang tak disangka-sangka. Film dengan judul An Affair of Love yang dirilis pada tahun 1999 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Ya, film ini film yang bisa dibilang cukup jadul, berlatar belakang di tahun 1990-an. Wanita dan pria ini bertemu karena sebuah iklan di majalah. Tidak disebutkan siapa nama mereka, jadi kita panggil aja mereka Donna dan Donnie. Mereka memang bisa ketemu karena sebuah iklan dari majalah, namun eksekusinya melalui sebuah situs online. Kala itu Donna sudah menunggu di sebuah kafe, hingga beberapa saat kemudian Donnie datang ke sana. Kesan pertama masing-masing dari mereka cukup baik. Donna memang mencari pria yang agak tinggi dan mungkin tidak berbulu. Donnie memang tinggi, tapi dia berbulu. Jadi masih masuklah dalam kategori yang diinginkan Donna. Sementara Donnie senang dengan wanita yang ada di hadapannya. Usia mereka memang sudah tidak muda, sama-sama sudah punya pengalaman banyak lah. Pertama kali bertemu, Donna merasa agak canggung dan agak grogi. Bahkan dia langsung bilang sama Donnie untuk langsung check-in aja dan beraksi. Ya, memang itu adalah hal yang wajar. Untungnya, Donnie bisa membuat Donna jadi lebih tenang dan agak kalem. Lebih baik mereka nyantai dulu sambil mengenal satu sama lain. Saat dirasa udah siap, mereka pergi ke sebuah hotel yang ada di seberang jalan. Mulai dari sini, perjalanan mereka baru aja akan dimulai. Ya, semua berjalan dengan baik. Senyuman terlihat di muka masing-masing dari mereka. Mereka lalu berjalan keluar dari hotel. Dan di tengah-tengah, mereka berpisah sambil memberikan kecupan manis. Ya, setiap minggu di hari Kamis mereka akan ketemuan dan begituan. Sama seperti biasanya. Tapi kali ini Donnie mengajak Donna untuk makan malam bersama di sebuah restoran. Sepertinya Donnie tidak ingin hubungan mereka begitu-gitu aja. Meskipun mereka ini hanya sebatas teman enak-enak, namun tidak ada salahnya menjalin hubungan baik dan saling mengerti satu sama lain, supaya terjalin chemistry di antara mereka. Memang, makin kesini mereka terlihat seperti sepasang kekasih yang normal. Nongkrong sama-sama, membicarakan hal-hal yang lucu dan yang lain sebagainya. Kebersamaan mereka bahkan tidak terasa sudah setahun. Kini, Donna juga berani meminta Donnie ketika mereka main nanti, dia yang pegang kendali. Ya, hanya yang udah menikah ya yang tahu hal yang beginian. Tapi entah kenapa, keesokan harinya, Donna merasa sedih dan tidak mood. Tidak seperti biasanya. Udah gitu dia terlihat menangis saat menjauh dari Donnie. Tentu saja Donnie bertanya-tanya, ada apa dengan Donna? Tidak hanya hari itu, keesokan harinya Donna masih terlihat seperti tidak biasanya. Agak sedikit kurang bersahabat dan seperti ingin marah-marah aja. Apa yang terjadi? Memang kala itu Donnie terlambat datang karena macet. Jadi mau gak mau Donnie minta maaf padanya. Ya, cowok itu memang selalu salah di hadapan cewek. Sialnya lagi, hal itu mereka tidak begituan. Masing-masing dari mereka malah mengatakan apakah lebih baik mereka berhenti aja, menyudahi hubungan mereka yang sudah terjalin selama setahun ini. Tapi Donnie tidak bisa. Konyolnya lagi, mereka tuh gak saling kenal sebenarnya. Dalam artian, tidak tahu nama, tidak tahu tempat tinggalnya, dan juga gak tahu nomor teleponnya. Jika Donnie melepaskan Donna, mungkin besok-besok mereka nggak bakalan bisa ketemu lagi. Beruntung, Dewi Fortuna masih memberikan kesempatan pada mereka. Mereka kembali ketemuan di tempat biasa dan lanjut untuk beraksi. Mungkin kemarin Donna hanya jenuh dan butuh ketenangan. Saat mereka lagi asik-asik, tiba-tiba mereka mendengar suara seperti orang terjatuh di lorong kamar. Dan benar saja, seorang pria tua tergeletak dengan lemas di lantai. Donnie berusaha membantunya, namun si pria tua itu mengatakan untuk tidak memberitahukan kejadian ini kepada istrinya. Lah, kenapa? Jadi si pria tua ini sering jajan di luar. Tahu aja kan maksudnya?
dia merahasiakan ini pada istrinya. Kalau mereka lapor sama istrinya, si pria tua ini bakalan ketahuan kalau dia lagi main serong. Pria tua itu memberikan cincin dari tangannya supaya mengelabui orang-orang kalau dia tuh belum menikah. Tapi sayang, semua itu sia-sia. Istri dari pria tua itu dikabari oleh pihak rumah sakit dan ternyata istrinya tuh tahu kalau suaminya sering jajan di luar dan main sorong juga. Dia sengaja diam dan mengalah. Dia tidak ingin rumah tangganya hancur. Jadi lebih baik dia diam dan berpura-pura nggak tahu aja. Dia berterima kasih pada Doni dan Donna karena sudah membantu suaminya ke rumah sakit. Tapi sayang, dia tidak terselamatkan. Dan mungkin wanita itu juga akan mengakhiri hidupnya menyusul sang suami. Lagi-lagi Donna menunjukkan sikap yang agak aneh hari itu. Tapi ini lebih baik dari sebelumnya. Secara tiba-tiba, dia mengatakan kalau dia ingin menjalani sisa hidupnya bersama Doni. Dengan kata lain, dia ingin menikah dengan Doni dan dia mencintainya. Tentu saja Doni terkejut. Dalam hidupnya, baru kali ini ada seorang wanita yang menyatakan cinta kepadanya. Dia terharu dan bahkan terlihat mengeluarkan air mata. Hari itu mungkin hari yang menyentuh bagi Doni. Jadi mereka lanjut ke seberang dan begituan lagi. Memang pernyataan Donna membuat Doni senang, namun dia jujur kalau dia belum bisa. Dia tidak yakin dengan kondisinya saat ini. Yang ada, bisa-bisa mereka nanti gagal. Donna terkejut keputusan yang dibuat Doni. Namun mereka sama-sama mengerti. Tidak ada paksaan dan tidak ada rasa dendam. Hari itu mereka memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Tapi sebelum itu, nyebrang dulu. Mereka berpisah di tengah-tengah tempat seperti biasa. Mulai dari sini, mereka tuh gak pernah lagi ketemu. Hingga suatu ketika, Donna melihat Doni keluar dari mobilnya. Ya, dia masih tampan seperti saat pertama kali bertemu. Donna berharap yang terbaik buat mereka. Doni adalah pria yang baik. Dan orang baik pasti akan mendapatkan yang terbaik. Itulah tadi alur cerita film An Affair of Love. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.